Pemirsa, untuk mengetahui hasil perhitungan suara sementara oleh KPU DKI, kita bergabung bersama reporter Kezia Netania dan juru kamera Sayed Kutub langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta. Kezia, sudah berapa persenkah presentase real count yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta hingga sore ini? Ya Tasya, memang kenaikannya cukup cepat. Saat ini update yang sudah masuk datanya sudah mencapai 89,96%. Dan dari 6 kota administrasi untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu datanya sudah mencapai 100%. Hanya tinggal dari Jakarta Timur yang baru 68% dan Jakarta Selatan yang sudah mencapai 96%. Ini artinya dalam waktu tidak lama lagi maka hasil hitung cepat dari KPU DKI Jakarta ini akan selesai atau akan mencapai angka 100%. Dan hingga sampai saat ini data yang masuk untuk suara yang diperoleh pasangan calon nomor 2 Ahok Jarot sudah mencapai 2,1 juta suara atau mencapai 42,65%. Dan untuk pasangan calon nomor urut 3 Anies Sandi sudah mencapai 2,8 juta suara atau 57,35%. Dan yang menarik dari putaran kedua ini, dari hasil hitung cepat ditemukan bahwa partisipasi dari pemilih ini mencapai angka 78%. Ini artinya lebih tinggi dibandingkan pada putaran pertama, yaitu 77%. Memang target nasional bahwa partisipasi pemilih pada pemilu kada tahun ini akan mencapai lebih dari 75%. Dan ditargetkan memang hasil hitung cepat dari KPU DKI Jakarta akan selesai malam ini, yaitu 24 jam sejak dimulainya kemarin malam. Jadi malam ini kita dapat mengetahui hasil hitung cepat KPU DKI Jakarta, berapa persen kemenangan bagi pasangan calon nomor 2 atau nomor 3. Dan meskipun dari sejak kemarin beberapa lembaga survei sudah merilis hasil quick count, namun diakui oleh panitia KPU DKI Jakarta bahwa masyarakat masih terus menantikan hasil hitung cepat dari KPU DKI Jakarta sebagai lembaga yang melaksanakan atau lembaga yang secara resmi melaksanakan Pilkada DKI Jakarta kemarin. Tasya. Ya, Kezia, adakah kendala yang ditemukan dalam proses perhitungan suara oleh KPUD DKI Jakarta? Ya, dari KPU DKI Jakarta sendiri menyatakan bahwa untuk perhitungan di putaran kedua ini sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu berarti. Memang ada beberapa kendala seperti kendala teknis, yaitu pada alat seperti komputer, akan tetapi hal seperti itu dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, berkaca pada pengalaman dari pemilu putaran pertama kemarin, ini ada beberapa kendala utama. Salah satunya adalah formulir C1 yang dimasukkan ke kotak suara. Ini tidak dapat dihitung pada hasil hitung cepat karena kotak suara ini harus dibawa untuk ada di dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang sudah memang dimulai siang tadi. Akan tetapi di putaran kedua ini perhitungan hasil maksud kami hasil hitung cepat dari KPU DKI Jakarta tidak terlalu banyak ditemukan masalah seperti itu. Jadi tidak ada kendala yang terlalu berarti. Dan kami informasikan juga, Tasya, bahwa nantinya setelah hasil hitung cepat ini berakhir, maka sudah mulai sejak hari ini bahwa KPU DKI Jakarta juga sudah melangsungkan rapat pleno untuk perhitungan di tingkat kecamatan yang akan dimulai hari ini tanggal 20 April hingga 26 April. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan atau rekapitulasi di tingkat kabupaten kota tanggal 26 hingga 28 April dan di tingkat provinsi tanggal 29 April hingga 1 Mei. Dan nantinya tanggal 5 Mei atau 6 Mei ini akan ditetapkan siapa pasangan calon terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya setelah tanggal 29 April hingga 1 Mei mendatang, ini dimungkinkan bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan ke MK jika tidak menerima hasil dari KPU DKI Jakarta. Akan tetapi kita melihat saja dari hasil quick count atau hasil hitung cepat, ini ada perbedaan angka lebih dari 2% dari antara pasangan calon. Maka biasanya menurut panitia dari KPU DKI Jakarta, maka gugatan dengan selisih angka di atas 2% pun ini akan ditolak oleh MK. Jadi diharapkan nanti tanggal 5 atau 6 Mei dapat langsung ditetapkan siapa pasangan calon terpilih hasil dari pemilu kada DKI Jakarta kemarin. Tasya. Baik, Kezia Netania dan juru kamera Sayed Kutub melaporkan langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta.